Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan dalam lingkungan penyembah berhala dan sekaligus pembuat berhala. Dengan akalnya beliau mencari kebenaran, bukan pembenaran atas akal pikirannya sendiri. Ketika beliau melihat bulan, disangkanya itulah Tuhannya. Namun ternyata bulan itu lenyap. Ketika melihat matahari, beliau menganggap itu Tuhannya. Tapi matahari pun lenyap. Dan ketika melihat api, ternyata api itu juga padam. Nah, beliau mengambil sikap bahwa semua itu bukan Tuhan. Apa yang dilihat tidak dijadikan sebagai dogma. Dia membantah akal pikirannya sendiri. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung meyakini bahwa Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang kekal. Beliau tidak mencari-cari dalil untuk membantah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak membuat seminar dan sebagainya untuk mengkaji langit yang tidak pernah bertiang. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung beramal karena beliau telah berjiwa tauhid. Tidak seperti umat saat ini yang baru berpikir tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tertib mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wujud nyata, tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala begitu luas, begitu besar. Ada timbul dan tenggelam. Nabi Ibrahim tidak yakin kepada makhluk, dan Nabi Ibrahim mengajak manusia yakin kepada Allah, bahwa makhluk-makhluk itu bisa timbul, bisa tenggelam, supaya manusia ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengajak paman dan kaumnya untuk menyembah Allah yang pada saat itu menyembah Namrud. Namun mereka ingkar dan mengajak Nabi Ibrahim untuk ikut menyembah Namrud. Sekalipun pamannya ingkar, beliau tetap berkhidmat menjual patung produksi pamannya ke pasar. Beliau mengikat patung-patung itu dan menyeretnya ke pasar, lalu menawarkan kepada orang-orang, ini patung dari kayu harganya sekian, yang terbuat dari keramik harganya sekian, dan yang terbuat dari logam harganya sekian. Patung-patung ini tidak bisa membawa mudarat, patung-patung ini tidak membawa manfaat. Beliau katakan berulang-ulang kali menawarkan dagangannya, tapi tak ada satupun yang terjual. Patung-patung itu dibiarkan tergeletak di bawah terik matahari. Lalu beliau menyiramnya untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa patung itu tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari panas matahari. Pamannya pun mendengar perbuatannya di pasar. Ketika beliau pulang tanpa membawa hasil, maka ia pun diusir oleh pamannya. Inilah ujian awal bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari ketika kaumnya pergi ke pasar untuk membeli keperluan sehari-hari, mereka berkata, ini pasarnya Namrud, hanya orang yang menyembah Namrud boleh berbelanja di pasar ini. Barang siapa yang tidak menyembah Namrud, silakan belanjanya di pasar Tuhannya. Mereka pun tidak melayani Ibrahim ketika beliau datang ke pasar itu. Akhirnya beliau pun pulang dengan tangan hampa. Hari kedua beliau ke pasar lagi, namun mereka tetap tidak mau melayani beliau, tidak mau melayani Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah 2 hari Nabi Ibrahim alaihissalam tidak makan. Rasa lapar mulai terasa. Mereka mulai mengejek. Lihatlah, kata Ibrahim, yang mengajak menyembah Tuhannya, dia menderita kelaparan
karena tidak mendapatkan kebutuhannya. Nah, pada hari ketiga beliau sekali lagi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ia menjumpai semua pedagang di pasar itu, berharap ada pedagang yang berbaik hati. Akan tetapi semua pedagangnya sepakat untuk memboikot kepada Nabi Ibrahim dan tidak melayani. Nah, inilah dampak daripada dakwah. Seperti keadaan saat ini, orang-orang mengejek orang yang buat dakwah. Setelah keluar di jalan Allah, kehidupannya malah menjadi susah, hartanya berkurang, pekerjaannya terbengkalai. Nah, inilah ujian awal bagi seorang dai. Sebelum berdakwah, usahanya lancar dan penghasilannya banyak. Namun setelah hijrah, sibuk dakwah, hartanya mulai berkurang, sampai-sampai kebutuhan sehari-hari pun tidak terpenuhi. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diejek ketika mulai melakukan dakwah. Nah, demikian pula yang dialami oleh para dai pada akhir zaman ini, orang-orang yang buat dakwah. Nah, ini adalah tahapan dakwah sebagai sunatullah, bahwa orang yang melakukan usaha dakwah ini akan menerima berbagai ujian dan tantangan. Namun jika bersabar, istiqomah, hanya tawajuh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilih harta dan dirinya untuk agama. Allah Subhanahu wa taala akan menerima kerja kita untuk kepentingan umat, menerima ujian dengan penuh kesabaran, tetap istiqomah dalam amal tanpa terkesan dengan suasana dan keadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan melakukan amal yang lebih besar. Sebab ujian dan rintangan di dunia ini hanya sedikit. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira, berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, meskipun selama 3 hari Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terpenuhi kebutuhannya, beliau tidak meninggalkan dakwah, terus dakwah, tetap dakwah, terus menerus mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari keempat, beliau sekali lagi masuk pasar. Tetapi sama dengan hari kemarin, tidak ada seorang pun yang mau melayaninya. Akhirnya beliau pulang lagi dengan perasaan malu, tanpa membawa apa-apa untuk keluarganya. Nah, di tengah-tengah perjalanan pulang, maka dia mengisi keranjangnya dengan kerikil dan pasir. Setelah tiba di rumah, dia melihat istrinya sedang sibuk di dapur. Tanpa bicara, dia langsung meletakkan keranjang itu di dapur. Nah, kemudian dia istirahat, melepaskan lelah, dan akhirnya tertidur. Nah, seorang dai ini walaupun tidak makan selama 3 hari, masih bisa tidur nyenyak. Nah, dalam tidurnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencium aroma makanan. Lalu beliau pun bangun dan melihat istrinya sedang membuat roti dari gandum. Jadi tepung gandum yang sangat banyak. Maka ia bertanya kepada istrinya, "Dari mana engkau mendapatkan tepung gandum ini?" katanya. Maka istrinya menjawab, "Bukankah engkau sendiri yang membawanya dari pasar?" katanya. Nah, Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, terkaget-kaget. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin bahwa semua ini berasal daripada wazana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bergegas mendatangi orang-orang yang ada di pasar. Kemudian berkata kepada mereka, "Robku Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makanan kepadaku. Sekarang aku mengundang kalian semua untuk makan roti." Nah, dengan kesabaran seorang dai itu, ini mendapatkan nusratullah, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu dia mengajak orang lain untuk menikmatinya. Nah, seorang dai yang kelaparan selama 3 hari dan dia tidak mengeluh kepada makhluk, kepada selain Allah, dengan ucapan, isyarat ataupun dengan perumpamaan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan
memenuhi kebutuhannya dengan rezeki yang halal selama 1 tahun. Ini keyakinan seperti ini yang didapatkan, bukan hanya dengan pembicaraan tetapi dengan pengorbanan. Dengan pengorbanan, keyakinan akan wujud. Dan jika keyakinan telah wujud, maka bantuan Allah nusratullah akan datang. Nah, orang-orang pun datang untuk menyantap roti yang dihidangkan. Nah, dan sebelum mereka mencicipinya, Nabi Ibrahim memerintahkan untuk mengucapkan nama Allah. Tapi tidak ada seorang pun yang mau mengucapkannya. Mereka menolaknya dan akhirnya membubarkan diri kembali ke pasar. Masya Allah, pergi akhirnya mereka. Tidak lama berselang, Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku memberikan rezeki kepada seluruh makhluk sampai hari kiamat. Tidak pernah meminta syarat apapun. Mendengar hal itu, beliau segera ke pasar lagi untuk mengundang mereka kembali. Mereka berkata, orang-orang di pasar tadi, mengapa kau mengundang kami lagi? Maka beliau menjawab, Robku Allah Subhanahu Wa Taala memberi makanan kepada seluruh makhluk tanpa syarat apapun. Mendengar hal itu, mereka mendapat hidayah dan menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Jadi saudara-saudara, apabila para dai meningkatkan pengorbanan, maka keimanan akan terwujud sebagaimana pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam, imam bagi seluruh manusia dan kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Beliau sukses dalam ujian ini, maka datanglah ujian berikutnya. Bagi seorang dai, ujian tidak akan berhenti. Kadang-kala ujian itu berupa kesusahan atau berupa kenikmatan dunia, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Ujian selanjutnya adalah menghadapi Namrud dan bala tentaranya yang akan membakar Nabi Ibrahim sehingga dakwah yang hak akan ikut hangus terbakar. Namrud dengan segala kekuatannya ingin memadamkan dakwah kenabian. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyempurnakan.